Kau tahu kelakuanku bagaimana? Aku adalah salah satu orang yang malas baca. Aku jarang baca manga. Ya, nggak jarang-jarang juga sih. Tapi ini manga. Kalau udah terbit di Indonesia, kau wajib buat baca ini manga. Halo Anda gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau bahas manga. Ya, manga, apapun itu, cara bacanya terserahmu, aku bodo amat. Jadi, ini manga pada dasarnya bercerita tentang bagaimana industri hiburan bekerja. Bagaimana industri yang kalian nikmati ini bekerja di belakang dan di depan layarnya. Ini dia, Oshinoko. Aku juga pernah nge-tweet soal manga Oshinoko juga, dan kayaknya bakal masuk ke Indo, tapi nggak tahu kapan. Semoga bisa tahun depan ini bisa masuk, karena aku pengen banget baca itu manga. Jadi, manga ini bercerita tentang seorang idol yang bernama Hoshino Ai, dan dia adalah idol yang cukup sukses. Tapi, Hoshino Ai pada saat itu hamil, dia hamil kembar, dan akhirnya memutuskan untuk datang ke dokter untuk memeriksa kandungannya. Tapi, karena dia idol, dia memutuskan untuk mencari rumah sakit yang ada di pinggir kota buat cek kandungannya, karena ya dia seorang idol dan idol tidak seharusnya hamil di luar nikah, karena itu bakal jadi skandal. Ya begitulah tradisinya. Dokter yang dia datang itu bernama Goro, dan ternyata dia adalah fans berat Hoshino Ai. Menjelang kelahirannya si idol, dokter ini dibunuh oleh seorang stalker yang ngefans juga dengan Hoshino Ai, dan akhirnya dokter itu game over. Setelah dokter ini game over, dia reinkarnasi menjadi anaknya Hoshino Ai, dan dia diberi nama Hoshino Aquamarine. Dan keinginan Aqua sekarang adalah untuk mencari tahu siapa stalker yang ngebunuh dia. Manga ini dibuat oleh autornya Kaguya-sama Love is War dan digambar oleh autornya Kuzuno Honkai. Jadi mereka bekerja sama untuk bikin manga ini. Jadi aku nggak kaget kalau suatu saat misalnya ada kabar kalau sebentar lagi Kaguya-sama Love is War itu bakal tamat, karena autor ini juga ngerjain manga Oshinoko. Kalau sekedar dari sinopsis tadi, manga ini nggak terlalu melihatkan bagaimana industri hiburan yang tadi diceritakan. Tapi kalau kau lebih teliti lagi, aku ngomong idol hamil. Kalau misalnya ada kasus idol hamil, biasanya itu adalah kasus yang besar dan bisa jadi skandal yang cukup serius. Terus akhirnya mereka kena cancel. Industri hiburan ini, terutama industri peridolan ini, sebenarnya penuh dengan dark side, dan manganya itu menceritakan semuanya. Bahkan Ai-chan di sini bilang kalau idol adalah sosok yang sempurna dan diidolakan oleh orang-orang. Itulah kenapa dia nggak menunjukkan sisi dark dari dirinya. Dan dia juga pernah bilang kalau kebohongan adalah bentuk dari rasa kasih sayang. Dan yang kutangkap di sini adalah idol itu berbohong sebagai bentuk rasa cintanya ke fans. Karena idol memang harus dituntut untuk menjadi sempurna di mata fans. Ai-chan yang menjadi idol di umur 16 tahun dan hamil pada saat itu adalah gambaran kalau dia sudah nggak suci lagi, atau bukan sosok ideal lagi di mata publik tentunya. Yang bikin aku bilang kau perlu atau wajib baca manga ini kalau misalnya rilis di Indonesia, itu adalah di manga ini di awal chapter sudah menceritakan bagaimana darknya industri idol, dan aku cukup puas buat bacanya. Yang bikin aku suka dengan manga ini adalah bagaimana ceritanya kerasa nggak masuk akal dan realistis di saat yang bersamaan. Nggak kerasa realistis aja gitu, orang baru mati terus ke reinkarnasi, dan kerasa realistis karena mereka menceritakan seberapa darknya industri idol atau industri hiburan. Ini manga punya demografik atau punya target pasar seinen. Jadi ya pada dasarnya manga ini buat remaja ke atas sebenarnya. Jadi aku berharap kau suka dengan manga yang kusarankan ini. Yang kusuka dari manga ini adalah bagaimana manga ini menggambarkan fans fanatik dari idol itu sendiri. Bahkan sampai ada stalker yang ngebunuh orang karena dia nggak terima idolnya hamil dan dibantu persalinannya. Ada lagi gambaran mengenai penonton atau penikmat industri hiburan atau idol yang menurutku relatable dengan aku, dan aku ngerasa ini adalah realita aja gitu. Bagaimana realita industri hiburan di mana penonton itu bisa nge-hate seseorang atau bisa menghancurkan karir seseorang karena satu hal tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku bisa merasakan seberapa ignoransia penonton atau penikmat industri hiburan itu dari manga ini. Dan realita dari manga ini kejadian juga di dunia nyata. Bagaimana media memonetisasi kesedihan publik demi keuntungannya, demi jumlah klik atau traffic, dan bahkan orang-orang bisa lupa berita sedih atau berita suatu artis cuma dalam
dalam hitungan minggu karena nggak ada yang memberitakan hal itu, atau nggak ada media yang milking itu berita lagi. Ini baru bicara soal berita sedih, belum lagi bicara soal cancel culture atau kebiasaan orang yang nge-hate orang yang bekerja di dunia industri hiburan. Para penonton itu cuma melihat satu sisi dan nggak mau melihat sisi lain atau the bigger picture. Mereka nggak pernah mikirkan bagaimana perasaan orang yang mereka cancel itu dan bagaimana dampak karirnya ke depan. Bisa aja dia gara-gara itu. Mereka nggak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka cuma asal membenci, cuma berdasarkan apa yang mereka lihat di layar, atau cuma berdasarkan satu frame doang. Satu frame itu nggak bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Apa yang sebenarnya terjadi itu nggak bisa digambarkan dalam satu frame. Video 10 menit pun itu nggak bisa menggambarkan keseluruhan hidup manusia. Sekarang pertanyaanku adalah, apa alasanmu membenci orang yang kerja di industri hiburan? Entah itu artis, influencer, youtuber, tiktoker, atau publisher, atau apapun itu. Alasanmu membenci itu memang urgent atau cuma dari egomu? Kalau kau memang benci sama sesuatu, lebih baik kau diamkan aja. Nggak usah dibahas, nggak usah dikomentarin, nggak usah di-share. Orang-orang pada bingung, kenapa yang rame itu gosip atau drama artis? Alasannya kau juga yang share, kau yang ngomongin, makanya rame dan masuk trending. Dan ingat, kritik dan hate itu adalah dua hal yang berbeda. Setidaknya itu yang bisa ku jelaskan kenapa kau perlu wajib baca manga ini. Kalau kau nggak mau ya udah, itu urusanmu. Aku juga nggak peduli kalau kau nggak mau baca. Cuma ini saranku, bacalah manga ini. Setidaknya manga ini bisa memberikan gambaran baru atau cara pandang lain mengenai industri hiburan yang kau senangi. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleansound Studio dan subscribe juga Cleansound Live. Kalau kau mau follow sosial mediaku, cari aja Instagram @admin_yami. Kalau kau mau follow editorku ya cari ini Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Cleansound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Cleansound serta merch Cleansound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.